Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik penting dalam dunia penelitian, yaitu ekonometrika. Melalui presentasi ini, saya akan memaparkan analisis terkait data interaksi antara pertumbuhan ekonomi, PRDB, pembangunan, kemiskinan, dan pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur 2021 menggunakan pendekatan ekonometrika. Mari kita mulai dengan pengantar singkat. Ekonometrika adalah metode analisis data yang mengombinasikan teori ekonomi, matematika, dan statistik untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang relevan. Sebelumnya, di sini terdapat poster yang berisi keseluruhan hasil interpretasi data dan data cross-section. Lanjut, di sini adalah data interpretasi by kemiskinan, laju PDRB, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya terdapat dasar teori dari hasil cross-section, yang terdiri dari dua variabel yakni dependen dan independen. Di mana pada variabel dependen berupa kemiskinan dengan lambang Y. Kemudian pada variabel independen terdapat beberapa variabel di antaranya. 1. Pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 dengan lambang X1. 2. Tingkat pengangguran terbuka dengan lambang X2. 3. Indeks pembangunan manusia, dengan metode penghitungan baru yang telah diterbitkan oleh BPS, dengan lambang X3. Adapun definisi dari setiap variabel adalah sebagai berikut. 1. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. 2. Laju pertumbuhan PDRB adalah pertumbuhan ekonomi wilayah dari tahun T1 ke tahun T. Laju pertumbuhan PDRB memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. 3. Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja atau tingkat pengangguran terbuka, TPT, mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. 4. IPM, Indeks Pembangunan Manusia, menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah analisis data. Pada analisis data pertama menunjukkan variabel, di mana sesuai yang dijelaskan pada dasar teori terdapat variabel di antaranya, Y kemiskinan Jawa Timur 2021. X1 laju PDRB, produk domestik regional bruto. X2 indeks pembangunan manusia, IPM. X3 tingkat pengangguran terbuka, TPT. Pada analisis data kedua terdapat model sumari yang berisi R dan R square. Berikut penjelasannya. R, koefisien korelasi, 0,186. Artinya, besarnya korelasi antara laju PDRB, X1, indeks pembangunan manusia, X2, tingkat pengangguran terbuka, X3, dan kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021 sebesar 0,186. R square, koefisien determinasi, 0,34. Artinya, maka variasi variabel kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021 dapat dijelaskan oleh variabel pengangguran terbuka, X3, indeks pembangunan manusia, X2, dan PDRB, X1, sebesar 34% dan sisanya sebesar 66% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Pada analisis data ketiga menunjukkan hasil ANOVA dengan perhitungan sesuai hasil di layar, di mana terdapat dua hipotesis yakni pada H0, hipotesis awal, menunjukkan semua variabel baik kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan PDRB, variabel bebas, secara serentak tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021. Sedangkan, H1, hipotesis kedua menunjukkan semua variabel secara serentak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur 2021. Dari hipotesis dan perhitungan ANOVA didapat bahwa, SIG-F, adalah 5%, 0,05. Adapun, hasil ANOVA menunjukkan 0,750 yang berarti lebih besar 0,05 sehingga signifikan secara serentak. Kesimpulannya, dengan menggunakan alfa 5% maka H0 ditolak dan H1 diterima. Pada analisis data keempat menunjukkan persamaan regresi seperti tampak pada layar. Yang berkesimpulan bahwa, 1. Jika X1, laju PRDB, diketahui nilainya 0, maka nilai Y,
kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021 sama dengan 9.340 jika X1, laju PRDB, turun 1 satuan. I, maka Y, kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021, turun 0,211 satuan. I. 2. Jika X2, indeks pembangunan manusia, diketahui nilainya 0, maka nilai Y, ekonomi di Jawa Timur tahun 2021, sama dengan 9,340. Jika X2, indeks pembangunan manusia, turun 1 satuan. I, maka Y, kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021, turun 0,72 satuan. I. 3. Jika X3, tingkat pengangguran terbuka, diketahui nilainya 0, maka nilai Y, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tahun 2021, sama dengan 6,902. Jika X3, PDRB, naik 1 satuan. I, maka Y, kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021, naik 0,253 satuan. I. Pada analisis data kelima menunjukkan hasil statistik yang memperoleh hasil seperti tampak pada layar. Di mana menunjukkan hasil yang berdasarkan hipotesis dengan kesimpulan. 1. Sik TX1, 5%, 0,05, di mana 0,426 0,05, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. 2. Sik TX2, 5%, 0,05, di mana 0,611 0,05, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. 3. Sik TX3, 5%, 0,05, di mana 0,440 0,05, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Pada analisis data ke-6 menunjukkan kurva histogram dan scatter plot dari variabel dependen yakni kemiskinan. Pada bagian terakhir terdapat interpretasi data, di mana hasil sesuai yang ditampilkan di layar. Berikut adalah perhitungan dari interpretasi data yang berisi. 1. Uji hipotesis. 2. Uji determinasi. 3. Persamaan regresi. 4. T hitung. 5. Uji T parsial. 6. Uji F, linearitas. 7. Uji normalitas. 8. Uji heteroskedastisitas. Dari uji F dan uji T, ditemukan bahwa IPM memiliki pengaruh paling signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Uji lainnya menunjukkan hubungan linear antara variabel, tanpa adanya multikolinearitas atau heteroskedastisitas yang signifikan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.